Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Ding Sodikin dari SMA Negeri 12 Jakarta. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa dengan topik tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah sekalian, sebelum kita masuk ke materi, diawali dengan pemahaman bagaimana kalian setelah mempelajari materi ini. Yang pertama harus kalian pahami terlebih dahulu tentang kompetensi dasar atau KD. KD untuk siklus akuntansi perusahaan jasa adalah KD 32 dan 43, yakni menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian 43-nya membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, membahas materi ini, kalian seluruh peserta didik harus mampu yang pertama menjelaskan pengertian perusahaan jasa itu sendiri. Perusahaan jasa yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian harus mampu juga memberikan contoh-contoh dari perusahaan jasa. Yang kedua, menjelaskan karakteristik perusahaan jasa. Kemudian menjelaskan tahapan daripada siklus akuntansi itu sendiri. Dan yang keempat, mengidentifikasi tahapan proses kegiatan akuntansi. Kelima, menganalisis transaksi terhadap akun dan menjelaskan mekanisme debit dan kredit. Selanjutnya mencatatnya ke dalam jurnal. Kemudian memposting ke buku besar. Dan yang terakhir, kalian juga harus mampu mempresentasikan analisis transaksi di dalam debit dan kredit. Itu yang harus kalian ketahui, anak sekalian. Berikutnya saya akan sampaikan mengenai materi untuk siklus akuntansi perusahaan jasa itu terbagi ke dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu mengenai tahap pencatatan yang nanti di video pembelajaran ini akan disampaikan secara khusus. Kemudian yang kedua, tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Nah, untuk tahap pencatatan ini meliputi analisis transaksi, di dalamnya ada penggolongan dan sekaligus pencatatan. Kemudian berikutnya penjurnalan, kemudian berikutnya memposting ke buku besar. Itu di tahap pencatatan. Kemudian di tahap pengikhtisaran meliputi neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, berikutnya ada neraca lajur. Nanti kita juga mempelajari tentang neraca lajur atau disebut juga worksheet. Kemudian berikutnya jurnal penutupan, menutup buku besar, kemudian neraca saldo setelah penutupan. Itu tahap pengikhtisaran. Kemudian di tahap pelaporan ini yang dilaporkan adalah mengenai laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian neraca, dan juga laporan arus kas. Akan tetapi untuk mencapai kepada laporan ini, kalian juga dapat dilakukan setelah menyusun jurnal penyesuaian, langsung membuat laporan, kemudian juga demikian setelah menyusun neraca lajur. Itu materi yang terkait dengan tahap siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, anak sekalian, di samping itu juga kalian harus memahami apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi perusahaan jasa itu. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa, anak sekalian, itu atau diartikan sebagai suatu rangkaian dari berbagai tahapan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan memproses berbagai bukti transaksi keuangan untuk menghasilkan sebuah informasi akuntansi yang valid dan akuntabel. Akuntabel maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Karena anak sekalian perlu kalian pahami bahwa berbicara akuntansi berbicara tanggung jawab.
Dan saya yakin orang-orang yang pintar akuntansinya pasti orang-orang yang bertanggung jawab. Kemudian berikutnya adalah kalian juga harus memahami apa itu yang dimaksud dengan perusahaan jasa. Perusahaan itu banyak, nah, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufacture. Nah, perusahaan dagang dan perusahaan jasa tentunya berbeda. Di mana letak perbedaannya? Kita lihat artinya. Perusahaan jasa ini adalah merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya adalah memproduk yang tidak terwujud, ya, yaitu yang disebut dengan jasa. Tujuannya tentunya mencari laba atau keuntungan. Atau dengan kata lain, perusahaan jasa itu diartikan sebagai perusahaan yang menjual jasa yang diproduknya, kemudian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan tujuannya akhirnya adalah dipastikan mencari keuntungan atau laba. Nah, itu perusahaan jasa, menurut kalian. Contohnya seperti ada CNA, ada perusahaan kargo, kemudian ada perusahaan cuci kendaraan, ada salon, kemudian ada tukang cukur, ada tiki, kemudian di sekitar kita juga ada Gojek, ada Grab, ada lebih luas lagi, ada PT Kereta Api, PT Garuda, dan lain-lain. Itu contoh dari perusahaan jasa. Jadi jelas ya, siklus akuntansi perusahaan jasa kalau disingkat adalah merupakan proses pencatatan mengenai transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan jasa. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi akuntansi yang valid dan akuntabel. Karakteristik. Nah, berbicara karakteristik, setiap perusahaan pasti punya karakter yang berbeda. Untuk perusahaan jasa, karakteristiknya yang pertama, perusahaan ini tidak mempunyai produk berwujud, hanya bersifat abstrak, makanya itu tidak bisa dilihat. Kemudian produk yang diproduksi untuk tidak memiliki standar yang baku, atau dengan kata lain bervariasi, atau disebut juga heterogen. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dipisahkan antara produk yang dihasilkan dan yang dikonsumsi. Ya, saya berikan contoh, misalnya kalian potong rambut, kemudian pada saat kalian dipotong, itulah jasa yang sedang diproduk. Nah, kemudian hasil produknya apa? Ya, tadinya yang kalian rambutnya panjang menjadi pendek sesuai dengan permintaan kalian, kemudian kalian rasakan, oh seperti ini, jadi ganteng, atau bagaimana? Itu hasilnya yang langsung dapat dirasakan, ya. Kemudian yang keempat adalah produk tidak dapat disimpan, jelas karena tidak berwujud. Itu karakteristik daripada perusahaan jasa. Anak sekalian, mengenai siklus akuntansi sebagai materi pendahuluan, seperti itu informasinya. Nah, mudah-mudahan di awal sudah mulai terbuka informasi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Demikian untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan ke materi yang pokok di tahap pencatatan ini, anak sekalian, yaitu tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, anak sekalian, kita harus paham bagaimana sih mekanisme atau langkah-langkah di dalam tahap pencatatan ini. Langkahnya adalah, yang pertama adalah harus memahami tentang sumber pencatatan yang disebut dengan bukti transaksi. Dari bukti transaksi itu kemudian dianalisis, namanya analisis bukti transaksi. Kemudian setelah dianalisis, langkah selanjutnya kemudian dicatat di dalam jurnal atau disebut juga jurnal umum. Setelah di jurnal, kemudian berikutnya diposting ke buku besar. Posting artinya memindahkan. Nah, itu mekanismenya atau langkah-langkah tahap pencatatannya. Nah, berikutnya, nah sekalian, kita lihat bukti transaksi. Contohnya ada kwitansi, kemudian ada nota kontan, kemudian ada juga faktur, ada nota kredit, kemudian
ada nota debit, kemudian ada cek, ada billet giro, ada memo, ada bukti kas masuk, dan ada bukti kas keluar, dan masih banyak bukti yang lain, dan nota, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk berikutnya masuk ke tahap analisis. Nah, di dalam tahap analisis ini kita harus sandingkan dengan jurnalnya. Nah, di jurnal ini apa sih yang akan dicatat? Nah, tapi terlebih dahulu kita harus memahami apa itu sih yang dimaksud dengan jurnal atau jurnal umum itu. Yaitu adalah tempat atau alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Berbicara kronologis artinya berurutan menurut urut-urutannya. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Di situ ada transaksi, maka disusun secara berurutan. Kemudian tentunya dengan menunjukkan akun atau rekening yang harus di debit dan di kredit beserta menunjukkan jumlah nominalnya. Karena sekalian, di dalam memahami jurnal itu pastikan kalian harus juga menguasai penggolongan akun atau tahu akun-akun yang dimaksud. Seperti terdahulu di dalam penyampaian materi yang telah saya sampaikan, akun itu ada dua kelompok besar. Ada akun real atau disebut juga akun neraca. Di dalamnya ada harta, ada utang, ada modal. Kemudian yang kedua ada akun nominal. Akun nominal disebut juga akun laba rugi. Di dalamnya ada pendapatan dan juga ada beban. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Di penggolongan akun ini harus kalian kuasai. Di dalamnya tentunya ada akun-akun tersendiri, baik itu akun harta, akun utang, akun modal, masuk juga pendapatan dan beban. Berikutnya juga kalian harus memahami mekanisme debit dan kredit. Ini juga telah saya sampaikan di pertemuan terdahulu. Namun pada kesempatan ini saya akan ulas sedikit untuk mengingatkan kembali. Pengertian atau definisi debit kredit itu saya upamakan sebagai timbangan. Timbangan itu kan ada posisinya di kiri dan di kanan. Di kiri dan di kanan itu harus selalu dalam kondisi seimbang. Nah, perumpamaan ini kita analogikan ke dalam akuntansi aplikasian. Di kiri adalah debit, di kanan atau posisi kanan adalah kredit. Nah, antara posisi kiri yang debit dan posisi kanan yang kredit itu harus selalu berimbang atau selalu sama. Nah, untuk apa yang dimaksud? Yaitu untuk elemen-elemen atau akun-akun yang dimaksud ada 5 tadi. Kita di sini ada rasionalitas debit dan kredit perspektif literatur modern menggunakan tangan ini, tangan kiri di slide juga di tangan saya ini. Ini ada aset atau harta, kemudian ada hutang atau liabilitas, ada modal ekuitas, ada pendapatan, ada penghasilan, ada beban. Nah, 5 akun ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Aset atau harta dengan beban ini mempunyai aturan yang sama, di mana di saat bertambah posisinya di debit. Ingat, di saat bertambah posisinya di debit. Berarti di saat berkurang ini posisinya di kredit. Kemudian 3 akun yang kedua yaitu adalah hutang, modal, dan pendapatan. Ini sebaliknya, apabila bertambah posisinya di kredit dan apabila berkurang posisinya di debit. Itu mekanisme debit dan kredit. Nah, kesimpulannya seperti ini ya. Nah, ini
ya, aset atau harta dengan beban ini sama, ya, aturannya yang tadi telah dibahas, yaitu debit bertambah di debit, kemudian apabila berkurang kredit. Kemudian 3 akun yang lain, yaitu liabilitas, ekuitas, pendapatan, apabila bertambah di kredit dan apabila berkurang di debit. Demikian harus sekalian mekanisme debit dan kredit. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menganalisisnya? Nah, ini analisis transaksi itu ada kuncinya, atau ada caranya. Nah, ada namanya langkah-langkah menganalisis transaksi. Langkah yang pertama adalah dengan menentukan perkiraan apa saja yang berpengaruh kepada transaksi yang dilakukan. Nah, tentunya kepada akun-akun tadi. Bagaimana pengaruhnya kepada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban? Jauh mana pengaruhnya? Nah, ini dilanjutkan dengan pernyataan yang kedua, tentukan pengaruh. Nah, pengaruhnya bertambah atau berkurang akun tadi, gitu. Artinya bicaranya nominal. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa setelah diketahui pasti dianalisa, kemudian diketahui penempatannya di debit apakah di kredit, ya. Dan yang terakhir, tentukan jumlah yang harus di debit dan di kredit. Begitu cara menganalisanya. Namun untuk lebih jelasnya, sebelum kita rehat, maka nanti akan disampaikan bagaimana contoh dalam kasus, sehingga kalian betul-betul memahami cara menerapkannya di dalam sebuah kejadian atau kasus. Itu mengenai materi berikutnya, masih sebagian daripada analisis. Baik, lanjut ke materi berikutnya, dan sekalian. Ini bicaranya mengenai bentuk jurnal. Nah, jurnal itu di sini akan disampaikan 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk sederhana. Bentuk sederhana ini seperti yang dilihat di layar, di mana dicatatnya hanya tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kalian tulis seperti dicontoh di sini, kas pada pendapatan jasa. Begitu kalau disebut. Kas ini menjorok ke sebelah kiri, atau ada posisinya di sebelah kiri, itu menunjukkan bahwa kas ini posisinya ada di debit. Kemudian pendapatan jasa ada menjorok ke sebelah kanan, ini menunjukkan bahwa pendapatan jasa posisinya ada di kredit. Demikian. Kemudian ada yang kedua, bentuk standar. Kalau bentuk standar menggunakan kolom, dan di sini ada judul juga, judul jurnal umum. Kemudian kolomnya ada tanggal, ada keterangan, referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Penulisannya sama dengan di bentuk yang sederhana. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat melalui contoh, ya. Ada contoh kasus di mana pada tanggal 1 Januari 2020 Nyonya Rani mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Rani. Nah, transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020 bagi berikut. Tanggal 1 Januari, Rani Gentle menanamkan uangnya. Ini Rani Gentle itu nama atau Gentle? Rani Gentle menanamkan uang sebesar 4 juta sebagai modal awal. Oke, kita analisa. Akun apa saja yang muncul, pengaruh yang dipengaruhi? Di situ menanamkan uangnya. Berarti ke perusahaan kan, berarti kas perusahaan bertambah. Nah, ketika kas perusahaan bertambah, kas itu bagian dari harta atau bertambah, posisinya di debit, betul. Kemudian yang berikutnya adalah modal. Kan tadi menanamkan atau menyerahkan uangnya sebagai modal awal. Berarti akun yang berpengaruh di situ adalah, yang dipengaruhi adalah
Nah, modalnya bertambah atau berkurang? Betul, bertambah. Ingat, modal bertambah yang ini. Modal bertambah itu di kredit ya. Berarti jurnalnya adalah kas pada modal, betul ya. Ini deskripsinya investasi awal yang Rani atau investasi awal ya. Berikutnya tanggal 5 Januari menarik pinjaman dari Bank Makmur sebesar 6 juta. Menarik pinjaman artinya kita ambil pinjaman itu di bank. Nah, karena meminjam berarti muncul hutang. Nah, kita kan ambil uang, berarti uang kita pegang, walaupun itu hutang, berarti kas kita bertambah. Kas bertambah yang bagian dari harta, pastikan bahwa kas itu posisinya di debit. Kemudian hutang bertambah apa berkurang? Bertambah. Dengan demikian hutang bertambah, liabilitas tadi posisinya di kredit, berarti jurnalnya kas pada hutang bank. Lihat, nah seperti ini jam dana dari bank keterangannya. Kemudian tanggal 10 Januari bengkel Rani membeli perlengkapan seharga 2 juta rupiah. Saya garis bawahi perlengkapan, kemudian demand sebesar 1.500.000 dibayar tunai. Kalau bicara tunai pasti kas, dan sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. Akan dicicil berarti hutang. Berarti ada 3 di sini nih. Apa saja? Ayo. Perlengkapan, betul. Perlengkapan bertambah apa berkurang? Bertambah. Ya, bertambah. Perlengkapan bagian dari harta. Harta bertambah posisinya di debit, betul. Kemudian membayar dengan uang kas sebagian, yaitu 1.500.000. Berarti kas dikeluarkan. Berarti kalau kas keluar, berarti harta juga berkurang kan? Berarti posisinya di kredit, betul. Kemudian, nah di sini muncul karena sisanya masih dicicil, berarti hutang muncul. Hutangnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Hutang bertambah, ingat yang ini liabilitas. Hutang bertambah posisinya di kredit. Berarti ada 3 akun yang dipengaruhi. Ada perlengkapan, kemudian kas, dan hutang. Berarti perlengkapan di debit 2 juta, kemudian kasnya berkurang 1.500.000 di kredit, kemudian yang ketiga hutangnya bertambah di kredit 500.000. Berarti perlengkapan pada kas dan hutang. Kemudian tanggal 22 Januari membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lainnya seharga 1 juta. Tidak ada keterangan, berarti bertanda tunai ya. Kalau dibeli berarti kan mengeluarkan uang, berarti kas berkurang, itu 1 ya. Kemudian peralatan bengkel berarti bertambah apa berkurang? Bertambah. Ingat dua-duanya ini adalah harta atau aset. Berarti aset bertambah posisinya di debit, aset berkurang posisinya di kredit. Nah, yang bertambah di sana apa? Peralatan. Berarti peralatan bengkelnya di debit. Kemudian kasnya berkurang karena membayar, berarti di kredit. Jadi peralatan pada ini. Oke. Yang berikutnya tanggal 23 Januari. Tanggal 23 Januari menerima uang dari jasa reparasi yang telah dikerjakan sebesar 2.600.000. Menerima uang berarti kita ada masukan tuh kas, berarti ada pendapatan. Karena di situ kan jasanya jasa servis. Jadi akan nyervis kemudian mendapatkan uang sebesar 2.600.000. Nah, berarti kas bertambah. Kemudian ini kaitannya dengan pendapatan. Pendapatan yang kita terima berarti bertambah. Nah, pendapatan bertambah ke penghasilan posisinya di kredit ya. Berarti jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa ya. Kemudian yang berikutnya tanggal 25 Januari membayar beban sewa 100.000 adalah untuk bulan Januari. Membayar beban sewa.
membayar beban sewa. Analisanya berarti akun yang dipengaruhi adalah ada kas kan membayar ya, kas berkurang, posisinya berarti di kredit. Nah, itu bagian dari aset atau harta. Kemudian kas itu berkurang, kemudian untuk apa? Itu membayar beban sewa. Muncullah beban sewa. Beban bertambah atau berkurang? Bagus, bertambah. Berarti kalau beban bertambah, di mana posisinya? Ingat ini yang tadi linking ini. Kalau beban bertambah, posisinya di debit. Berarti jurnalnya adalah beban pada kas. Demikian. Berikutnya lanjut ke tanggal 27, membayar utang, membeli perlengkapan sebesar 250.000. Membayar utang, ingat. Berarti kalau membayar mengeluarkan uang tunai. Berarti kalau demikian berarti kasnya berkurang. Kas berkurang, posisinya di kredit ya. Kemudian dalam untuk apa? Untuk hutang. Berarti membayar hutang, melunasi hutang dengan kata lain. Berarti hutangnya bertambah apa berkurang? Hutangnya berkurang. Hutang berkurang kenapa? Kan sudah kita lunasi gitu. Hutang berkurang, posisinya di mana? Liabilitas berkurang di debit. Berarti posisi dalam jurnal berarti hutang usaha atau utang usaha pada kas. Kita lihat seperti itu ya, seperti itu. Kemudian tanggal 27 berikutnya, masih tanggal 27, diterima pelunasan piutang. Diterima pelunasan piutang. Berarti ada orang punya hutang, bayar ke kita, kemudian kita terima dalam bentuk tunai sebesar 1 juta. Berarti kas kita bertambah dong. Ya, kas kita bertambah, berarti harta kita juga bertambah. Kalau harta bertambah, posisinya di debit ya, posisinya di debit. Kemudian yang berikutnya adalah piutang. Piutang juga kan bagian dari aset atau harta. Piutangnya bertambah apa berkurang? Berkurang ya. Piutang berkurang berarti di kredit karena bagian dari harta. Berarti jurnalnya adalah kas pada piutang ya, seperti itu. Dan yang terakhir tanggal 30 Januari Rani mengambil uang perusahaan untuk membayar kuliah adiknya sebesar 300.000. Ingat, Rani mengambil uang perusahaan. Ingat di materi terdahulu, mengambil berarti masuk ke prepay, artinya mengambil keperluan atau mengambil harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu namanya prepay. Nah, prepay ini kan berarti ambil, ada akun kasnya kan diambil, berarti kas berkurang, otomatis itu di kredit. Kemudian muncul namanya prepay. Prepay-nya tuh sama posisinya dengan beban, artinya kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, prepay-nya kan bertambah, artinya maka prepay-nya di debit posisinya, maka jurnalnya adalah prepay pada seperti itu keterangannya pengambilan pribadi. Demikian anak sekalian, jurnal yang biasa, tapi akan saya tunjukkan bagaimana jurnal dalam bentuk yang standar ini, seperti ini. Nah, saya sudah susun ini jurnalnya. Ini judulnya Bengkel Rani, jurnal umum periode 31 Januari 2020 dalam ribuan ya. Di sini makanya tulis 4.000 tapi dibacanya 4 juta. Ini halaman 1 untuk nanti memudahkan di dalam memposting ke buku besar. Nah, ini dari tanggal 1 kronologis namanya, ini urut-urutannya. Kemudian yang tadi tinggal dipindahkan kalau sudah ada, kemudian di akhir jumlahkan jumlah debit dan kredit, posisinya harus selalu seimbang ya. Itu anak sekalian mengenai jurnal. Jadi saya yakin kalian makin terbuka untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan jurnal. Belum dilanjutkan kepada materi berikutnya, itu memposting buku besar. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang dijelaskan silakan diskusikan. Baik anak sekalian,
Kita lanjut ke buku besar ya. Nah, buku besar adalah bagian terakhir dari tahap pencatatan, yaitu memposting namanya atau memindahkan. Nah, sebelum kita masuk ke proses pemindahan, terlebih dahulu harus paham apa sih yang dimaksud dengan buku besar itu. Buku besar atau disebut juga dengan ledger adalah suatu catatan yang berisi kumpulan akun yang merupakan satu kesatuan tersendiri dan saling berhubungan. Itu yang dimaksud dengan buku besar. Nah, dalam buku besar, akun-akun sudah diklasifikasi, dikelompokkan, sehingga lebih jelas diketahui perubahan setiap akun secara kronologis. Misalnya akun kas berarti di situ transaksi yang berkaitan dengan kas tersendiri, kas, piutang, kemudian perlengkapan dan lain-lain. Itu dibuat tersendiri. Dan saldo akhir untuk setiap akun selama satu periode. Ini daftarnya. Bentuk jurnalnya seperti ini, tanggal, kolomnya ya, uraian, referensi, debit, kolom debit, kolom kredit, kemudian ada kolom saldo, saldonya ada debit dan kredit. Nah, kita lihat bagaimana caranya memposting. Ini ada jurnal umum atau jurnal yang atas ya, kemudian yang bawah adalah buku besarnya. Bagaimana mempostingnya atau tanggal 5 ini dari mana? Nah, tanggal 5 ini dari ini tinggal mindahin. Kemudian pendapatan jasa itu dari mana? Ya ini ya, pendapatan jasa, atau terlebih dahulu sebelum pendapatan jasa ke kas dulu. Jadi kas diposisikan di sini, nama akunnya di dalam buku besar kas, kemudian perkiraannya masuk ke sini, nomor perkiraan kas, kemudian table halaman 1 ini referensinya, ini JU1 maksudnya adalah jurnal umum halaman 1 gitu ya. Kemudian 5 juta ini kan posisinya di debit, maka di buku besar juga harus di debit. Kemudian ada saldo, saldonya saldo debit karena belum dipengaruhi, ini masih tanggal 5, nanti saldonya kreditnya kosong, saldonya debit ya. Berarti ini tinggal mindahin nih. Kemudian yang tanggal 6, nah tanggal 6 nya ya dari sini tinggal pindahkan. Kemudian utang jasa atau utang usaha, maaf, utang usaha ini dari ini dipindahkan ke sini. Kemudian PU1 sama dengan tadi jurnal umum halaman 1. Nah, 3 juta ya di kredit kan, iya, yang di sini 3 jutanya posisinya kredit. Jadi harus disesuaikan ya, seperti itu. Kemudian saldonya sekarang tinggal 2 juta. Kenapa tinggal 2 juta? Kan debitnya 5 juta. Kemudian ya ini saldo debitnya. Nah, kredit di berikutnya dipengaruhi oleh transaksi berikutnya tanggal 6 3 juta. Maka debit dikurangi kredit atau selisih antara debit dan kredit ini adalah 2 juta. Karena masih besar debit maka ditempatkan di. Nah, ini ada bagaimana cara menentukan saldo. Ada 4 langkah. Jika saldo di sebelumnya debit seperti ini nih, jumlah perubahannya debit ya. Kalau perubahannya misalnya 3 jutanya di sini, maka saldonya pasti debit karena tinggal nambahin. Berarti kalau yang 3 juta ini ada di posisi debit, maka di sini nanti saldonya 8 juta. Sekian yang nomor 1. Yang kedua, jika saldo sebelumnya debit, kemudian jumlah perubahannya kredit, persis yang contoh di sini, saldonya debit, kemudian perubahannya adalah di kredit, maka ini akan mengurangi. Di debit dikurangin kredit, maka saldonya 2 juta. Itu nomor 2. Nomor 3, jika saldo sebelumnya kredit, kemudian jumlah perubahannya kredit, misalnya 5 jutanya di kredit juga, maka otomatis nanti saldonya adalah kredit, tinggal jumlahkan. Kalau 5 juta ini di kredit,
5 juta, berarti tinggal tambahkan dengan 3 juta, maka nanti jumlahnya di sini. Jadi kemudian yang nomor 4, jika saldo sebelumnya kredit kemudian jumlah perubahannya debit, maka dikurangkan, yaitu kredit dikurangkan debit ya. Jika saldo sebelumnya kredit kemudian jumlah perubahannya debit, ya seperti ini. Misalnya yang ini kredit lah 2 juta, kemudian perubahannya debit 3 juta, ini akan berimbas, atau katakanlah kreditnya 4 juta, berarti kan lebih besar kredit, maka nanti akan saldonya kredit ya, tergantung besar yang mana. Itu nomor 4, cara memposting kemudian sampai kepada penentukan saldo debit dan kredit. Demikian halo sekalian, rangkaian materi tentang pencatatan. Tadi di awal juga disampaikan pendahuluannya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, termasuk materi-materinya, dan lebih fokus lagi dalam video pembelajaran ini adalah mengenai tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, yakni dimulai dengan pemahaman bukti transaksi, dianalisis, setelah dianalisis masuk ke dalam buku jurnal, kemudian dari jurnal diposting kepada buku besar. Nah, itu tahapan pencatatan. Halo sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan ini membuka wawasan kalian, juga kalian semakin pintar untuk berpikir tentang realistis, karena akuntansi ini realistis, logis. Makanya berbicara akuntansi adalah berbicara pertanggungjawaban. Lalu sekalian, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar dan belajar, melangkah bersama membangun prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.